Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan memberikan penjelasan untuk kuliah TRK 2, masih tentang katalis, yaitu tentang deaktivasi katalis. Oke, jadi di pertemuan yang lalu kita sudah cukup banyak belajar tentang katalis, dan hari ini kita akan khusus membahas terkait dengan deaktivasi katalis. Jadi, ketika kita menggunakan katalis dalam suatu reaksi, itu ada satu masalah yang tidak bisa diabaikan gitu ya. Jadi yang menjadi salah satu masalah dalam penggunaan katalis itu adalah hilangnya atau berkurangnya aktivitas katalitik. Nah, aktivitas katalis ini biasanya menurun setelah penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya katalis ini sudah dipakai terus-menerus, maka lama-kelamaan aktivitasnya itu akan berkurang, akan menurun. Nah, untuk penurunan aktivitas tersebut ini bisa berlangsung sangat cepat atau bisa juga berlangsung lambat. Sehingga pada akhirnya biasanya katalis itu nanti butuh regenerasi atau penggantian gitu ya. Nah, untuk deaktivasi katalis yang cepat itu umumnya disebabkan oleh physical deposit senyawa yang menghalangi active site katalis. Jadi physical deposit ini maksudnya seperti ada senyawa-senyawa yang mengendap sehingga menutupi atau menghalangi bagian yang aktif dari katalis tersebut. Sementara untuk penurunan aktivitas yang terjadi secara perlahan atau lambat, itu umumnya disebabkan oleh proses adsorpsi, yaitu chemisorption, baik itu dari reaktan, produk, maupun impurities pada liquid stream-nya. Selain itu, deaktivasi juga dapat disebabkan oleh perubahan struktur permukaan katalis, misalnya sintering akibat paparan pada suhu tinggi dalam waktu yang lama. Nah, jadi tadi itu, sekilas ya beberapa penyebab, terjadinya deaktivasi katalis. Nanti untuk lebih lengkapnya akan ada penjelasannya di slide-slide berikutnya. Nah, untuk deaktivasi ini dia bisa terjadi seragam pada seluruh bagian katalis atau seluruh site-nya, atau bisa juga deaktivasi ini, bersifat selektif, yaitu yang berkurang aktivitasnya itu hanya pada bagian active site-nya aja. Nah, tadi kan di sebelumnya saya sampaikan bahwa ada deaktivasi yang disebabkan oleh endapan ya atau deposit tadi dan physical blocking pada permukaannya. Nah, untuk proses tersebut itu disebut dengan fouling. Nah, untuk penghilangan padatannya itu istilahnya adalah regenerasi. Nah, salah satu contohnya itu adalah adanya endapan karbon pada proses catalytic cracking, ya itu salah satu contoh dari fouling. Nah, jadi di sini dari persamaan ini kita bisa lihat ada suatu senyawa yang mengendap ini ya, karbonnya ini mengendap sehingga dia menutupi permukaan katalis gitu. Nah, kemudian terkait dengan deaktivasi yang disebabkan oleh proses chemisorption tadi, itu kita sebut dengan poisoning ya. Untuk material mengendap pada permukaan katalis, sehingga menurunkan aktivitas katalis itu disebut poison. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa senyawa yang menyebabkan terjadinya poisoning ini adalah poison ya. Untuk definisinya, poison itu adalah senyawa pada reaktan maupun produk yang dapat menurunkan aktivitas katalis. Nah, untuk proses chemisorption ini atau adsorpsi ini, kalau dia bersifat reversible, maka perubahan kondisi operasi itu bisa uh, mereaktivasi katalis. Atau jadi dengan adanya perubahan kondisi, katalis itu bisa diaktifkan kembali. Tapi kalau misalnya adsorpsi ini sifatnya not reversible, maka kita katakan dia sebagai permanent poisoning. Nah, untuk kondisi-kondisi ini, ya, kita membutuhkan suatu chemical treatment pada permukaan katalisnya atau bisa juga dengan penggantian katalis. Nah, kemudian di sini ada jenis deaktivasi katalis yang dikategorikan berdasarkan penyebabnya. Ya, jadi pertama ada sintering atau aging, kedua ada coking atau fouling, dan yang ketiga ada poisoning. Ya, jadi nanti ini
akan dijelaskan satu persatu. Di sini dimulai dengan sintering dulu. Jadi ini adalah deaktivasi yang disebabkan oleh sintering atau aging. Nah, sintering itu sendiri merupakan hilangnya aktivitas katalitik akibat hilangnya surface area aktif karena paparan gas suhu tinggi dalam waktu yang lama. Jadi, penyebab utama dari deaktivasi ya untuk sintering ini adalah paparan suhu tinggi. Tuh. Nah, surface area aktif ini bisa hilang akibat adanya aglomerasi kristal atau penggumpalan gitu ya, dan pertumbuhan logam yang mengendap pada support atau menutupi pori di bagian dalam pelet katalis. Ya, jadi pada intinya di sintering ini katalisnya itu pori-porinya itu juga tertutupi ya. Jadi di sini dikatakan karena dia ada pertumbuhan logam, di mana pertumbuhan logamnya ini pada akhirnya mengendap pada support atau bisa juga dia sampai menutupi pori di bagian dalam pelet katalis gitu. Kemudian perubahan pada struktur permukaan katalis itu tadi selain disebabkan oleh ini ya aglomerasi kristal, pertumbuhan logam itu bisa juga disebabkan oleh rekristalisasi permukaan. Kemudian sintering logam pada support juga dapat menyebabkan deaktivasi. Seperti misalnya katalis campuran antara platinum dan alumina yang digunakan pada reforming hidrokarbon. Nah, kemudian tadi dari proses sintering tadi biasanya dia juga diikuti dengan perubahan struktur katalisnya, atau bisa kita katakan juga dengan solid state transformation. Untuk contoh yang pertama, misalnya di sini ada alumina. Alumina ini kan merupakan salah satu bahan yang sering digunakan sebagai carrier untuk logam. Nah, umumnya ini digunakan pada modifikasi gamma. Kalau misalnya kalian sering dengar ada katalis yang namanya gamma alumina kan. Nah, untuk alumina ini ketika dia diberi paparan temperatur yang dalam waktu yang lama, maka lama-kelamaan itu bisa jadi modifikasinya itu tidak lagi gamma, tapi dia berubah menjadi alfa. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalnya di sini ada carrier yang silika amorf, itu bisa berkembang menjadi bentuk kristal akibat efek temperatur atau senyawa asing seperti gas atau bisa juga karena ada keberadaan impurities seperti ion sodium ya. Jadi di sini dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa suatu katalis itu bisa mengalami perubahan struktur atau perubahan bentuknya ya akibat efek temperatur. Kemudian untuk contoh yang kedua ini juga tadi karena adanya senyawa asing. Ya, jadi ini juga termasuk contoh dari sintering atau aging. Nah, kemudian di sini ada dua gambar, ya untuk gambar yang atas, figure 10.9, ini menunjukkan hilangnya surface area akibat aliran support katalis padat pada suhu tinggi sehingga menyebabkan penutupan pori. Nah, di sini di gambar ini dijelaskan bahwa support katalisnya itu dia menjadi mengalami perubahan struktur ya sehingga dia bisa mengalir dan sampai akhirnya dia menutupi pori-pori. Jadi ini adalah pori-pori katalis. Terus karena ada pergerakan si support katalis ini, pada akhirnya dia menutupi pori katalis. Ya, jadi hal ini juga disebabkan karena paparan pada suhu tinggi. Kemudian untuk gambar yang bawah di figure 10.20 ini menunjukkan hilangnya permukaan akibat migrasi atom dan aglomerasi logam kecil yang terdeposit pada permukaan membentuk site yang lebih besar. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada logam-logam kecil. Ya, untuk gambar yang sebelah kiri ini ada logam-logam kecil, tapi dia mengalami aglomerasi atau mengalami penggumpalan, penggabungan ya dari masing-masing logam kecil tersebut sehingga akhirnya membentuk logam yang ukurannya lebih besar. Nah,
logam yang ukuran yang lebih besar ini dia akan menghalangi juga permukaan katalis. Ya, karena dia terdeposit pada permukaan katalisnya. Gitu. Nah, akibatnya dengan adanya endapan ini, ya, maka katalis itu tidak bisa digunakan untuk menjalankan reaksi. Kemudian jenis deaktivasi katalis yang kedua yaitu adalah coking atau fouling, atau deaktivasi yang diakibatkan oleh coking atau fouling. Jadi coking ini adalah istilah yang digunakan ketika deaktivasi terjadi akibat endapan residu karbon dari reaktan, produk maupun intermediates. Jadi memang untuk fenomena coking ini biasanya endapan itu disebabkan oleh senyawa-senyawa karbon. Ya. Nah, untuk mekanismenya ini dia sering terjadi pada reaksi yang melibatkan hidrokarbon, karena kan tadi kan dia disebabkan oleh endapan karbon. Maka untuk reaksi-reaksi yang melibatkan hidrokarbon itu besar kemungkinannya atau besar potensinya untuk terjadi deaktivasi katalis akibat coking ini gitu. Nah, di sini material yang karbonaceous atau kita sebutnya dengan coke itu terdeposit pada permukaan katalis. Jadi lagi-lagi permukaan katalis itu terhalangi oleh endapan senyawa karbon tersebut. Nah, untuk meminimalisir coking ini bisa dilakukan dengan treatment pada tekanan yang tinggi yaitu sekitar 2000 sampai 3000 kPa menggunakan aliran yang mengandung hidrogen. Nah, untuk meregenerasi katalis yang tadi terdeaktivasi akibat coking, ini salah satunya bisa kita lakukan juga dengan cara membakar senyawa karbon yang mengendap tersebut. Nah, di sini adalah gambar skema ya kerusakan katalis akibat proses coking tadi. Ya, jadi di sini misalnya ada senyawa-senyawa karbon ya. Kemudian di gambar yang sebelah kanan ini, senyawa karbon ini mengendap di permukaan katalis sehingga katalisnya tertutupi oleh senyawa-senyawa karbon ini. Gitu. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa lihat perbedaannya ya antara yang katalis yang masih baru, yang belum dipakai, dengan katalis yang sudah mengalami proses coking, sudah terdeaktivasi. Karena adanya endapan-endapan karbon. Dia jadi lebih apa ya? Lebih gelap ya, lebih gelap karena tertutupi oleh senyawa karbon. Kemudian berikutnya, sebentar ya. Oke, berikutnya kita masuk ke poisoning. Ya. Jadi untuk poisoning ini kurang lebih sama. Jadi dia ada senyawa-senyawa yang bersifat racun gitu ya bagi katalis. Jadi kayak misalnya ada poison itu yang berasal dari umpan. Seperti misalnya beberapa umpan petroleum itu mengandung trace impurities seperti sulfur, timbal, dan komponen lainnya yang membutuhkan biaya tinggi untuk dihilangkan. Nah, dengan keberadaan trace impurities itu lama-kelamaan bisa bersifat racun pada katalis. Ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian lihat ini untuk katalis yang mungkin pemakaiannya belum terlalu lama gitu ya. Di sini untuk senyawa poisonnya itu hanya menutupi satu bagian di sini. Kemudian lama-kelamaan ini mulai semakin banyak ya. Kemudian di gambar yang paling kanan ini seluruh permukaan katalis sudah mulai tertutupi oleh senyawa-senyawa yang bersifat racun tadi atau impurities. Nah, untuk jenis-jenis dari poison ini ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama adalah deposit poisons.
Jadi ini meliputi carbon deposition pada katalis yang digunakan di industri petroleum. Jadi di sini yang bertindak sebagai senyawa racunnya itu adalah karbon, ya. Jadi karbon itu akan melapisi active site dari katalis dan menutupi sebagian pori. Poisoning jenis ini bersifat partially reversible dan untuk regenerasinya bisa dilakukan dengan proses burning menjadi CO dan CO2 menggunakan udara atau steam. Nah, kemudian jenis poison yang kedua itu adalah chemisorb poison. Nah, ini untuk contoh senyawa yang sering mengalami proses chemisopsi, itu misalnya adalah komponen sulfur. Ya, dia sering mengalami proses chemisopsi pada katalis nikel, tembaga, dan juga platinum. Nah, penurunan aktivitas ini terhenti ketika tercapai kesetimbangan antara poison yang ada di reaktan dan poison yang ada di katalis. Kalau misalnya ikatan adsorpsinya itu tidak cukup kuat, maka aktivitas katalis bisa kita dapatkan kembali ketika poisonnya itu udah dihilangkan dari reaktannya. Tapi kalau misalnya ikatan adsorpsinya itu cukup kuat, maka kita katakan bahwa poisoning itu bersifat permanen. Yang berikutnya adalah selectivity poisons, ya. Jadi beberapa material pada reaktan itu bisa teradsorb pada permukaan, kemudian malah mengkatalisis reaksi lain yang tidak kita inginkan, sehingga malah menurunkan selektivitasnya. Nah, dalam hal ini, senyawa seperti nikel, vanadium, besi itu yang jumlahnya dalam jumlah kecil itu juga bisa berperan sebagai poisons. Yang berikutnya ada stability poisons. Ini contohnya itu adalah misalnya ada campuran sulfur dioksida dan udara, terus di dalam campuran tersebut tuh terkandung uap air, ya. Nah, campuran ini kan mau disuplai pada katalis platinum dan alumina. Nah, ketika ada uap air itu tadi, maka penurunan aktivitas oksidasi itu bisa terjadi. Nah, untuk stability poisons ini yang memiliki pengaruh yang kuat itu adalah temperatur. Hal ini terkait juga dengan tadi yang sudah kita bahas yaitu sintering, ya. Sintering itu bisa terjadi kalau misalnya suhunya meningkat, yang lama-kelamaan juga akan merubah struktur katalis. Yang berikutnya adalah diffusion poison. Pada diffusion poison ini biasanya terjadi blocking, ya, atau penutupan pori sehingga mencegah reaktan untuk mendifusi ke permukaan katalis bagian dalam. Nah, padatan yang terikat pada reaktan ini bisa bereaksi dengan katalis membentuk solid residu sehingga menyebabkan poisoning jenis ini, diffusion poison. Kemudian pada tabel 86 ini kita bisa lihat ada beberapa jenis katalis, kemudian reaksi reaksi yang menggunakan katalis tersebut, terus juga jenis-jenis poisoning yang dapat terjadi. Ya, kemudian juga di sini dituliskan apa aja jenis senyawa poisonnya tersebut. Misalnya di sini kita bisa lihat pada reaksi cracking, katalis yang digunakan itu adalah silika atau alumina. Terus pada proses cracking ini bisa terjadi poisoning yang jenisnya chemisorption, bisa stability, selectivity, maupun deposition. Dan yang di sebelah kanan ini menunjukkan senyawa-senyawa yang bersifat racun bagi reaksi ini tadi. Nah, ini untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca sendiri. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang mekanisme deaktivasi katalis. Nah, deaktivasi katalis berpori itu pada dasarnya tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah decay reaction atau reaksi perusakan, ya istilahnya. Reaksi perusakan katalis, terus kedua ada atau tidaknya perlambatan difusi pori, terus bagaimana si poison ini mempengaruhi permukaan katalis. Nah, untuk decay reaction atau reaksi perusakan katalis itu bisa terjadi dalam 4 cara. Yang pertama, reaktan menghasilkan produk samping yang terdeposit dan mendeaktivasi permukaan. Ya, ini kita sebut dengan deaktivasi paralel. Jadi
yang senyawa yang terdeposit di permukaan itu adalah produk samping yang dihasilkan oleh reaktan. Kemudian yang kedua, bisa juga dari produk reaksi terdekomposisi atau bereaksi lebih lanjut sehingga menghasilkan bahan yang kemudian terdeposit sehingga mendeaktivasi permukaan. Ini disebut dengan deaktivasi seri. Yang ketiga ada impurities pada umpan ya terdeposit dan mendeaktivasi permukaan atau disebut dengan side by side deactivation. Jadi untuk yang jenis ketiga ini, yang side by side deactivation, ini senyawa yang terdeposit itu adalah pengotor atau impurities yang terdapat pada umpan, gitu ya. Nah, yang keempat bisa juga terjadi akibat adanya modifikasi struktur atau sintering permukaan katalis akibat paparan pada kondisi ekstrim, dan ini disebut dengan independent deactivation. Nah, untuk contoh-contoh reaksinya, kalian bisa lihat di sini. Tadi kan untuk parallel deactivation ini, reaktan menghasilkan produk samping ya, yang terdeposit. Jadi misalnya, ini reaktannya kan tadi A, ya. Reaktannya tadi A, selain dia menghasilkan produk R, dia menghasilkan produk samping berupa P, yang dimana P ini nanti akan terdeposit di permukaan katalis. Nah, sementara untuk yang deaktivasi seri, ini misalnya dari reaktan A, kemudian menjadi produk R. Nah, R-nya ini dia mengalami reaksi lebih lanjut, sehingga menghasilkan P, dan dimana P ini akan mengendap. Nah, ini adalah 3 contoh mekanisme dari decay reaction tadi ya. Nah, perbedaan untuk ketiga jenis reaksi di atas ini adalah deposition-nya atau pengendapannya itu tergantung pada konsentrasi reaktan, konsentrasi produk, dan juga konsentrasi senyawa yang terdapat pada umpan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang difusi pori. Ya, difusi pori ini sangat mempengaruhi progres dari katalis decay. Progres deaktivasi dapat terjadi dengan cara yang berbeda tergantung pada jenis decay reaction yang terjadi serta nilai pore diffusion factor-nya. Jadi di sini menunjukkan bahwa difusi pori itu juga mempengaruhi bagaimana si katalis itu mengalami deaktivasi atau mengalami kerusakan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi deaktivasi atau kerusakan katalis. Di antaranya blocking pori oleh endapan padatan, kemudian di sini kesetimbangan juga mempengaruhi decay, terus ada poisoning yang sifatnya reversible, dan juga proses regenerasi. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 3 ini. Silakan dipelajari, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.